Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan terkait penugasan mata kuliah jaringan komputer untuk pembuatan topologi jaringan Perpusta Banyumas. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, kita akan memperkenalkan diri. Yang pertama ada Dewangga Sindagi Fatur Rahman, 1024 Halo. 9243073. Kemudian ada saya sendiri, Fahri Azhar dengan NIM 1020924305. Kemudian ada Arthur Zevalen Alfani NIM Hadir. 102092430009. Kemudian yang terakhir ada Vincentius Rangga Satya Raditya dengan NIM 102092430020. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait kebutuhan untuk perangkat di topologi jaringan yang akan kita buat. Yang dimana di lantai pertama terdapat 35 PC di ruang meja belajar, kemudian 3 PC di ruang peminjaman, dan 10 PC di ruang diskusi. Kemudian untuk lantai 2 terdapat 5 PC untuk ruang koleksi buku digital dan 1 DHCP di ruang DHCP. Kemudian di lantai 3 ada 6 laptop untuk ruang multimedia, dan di lantai 4 ada DNS server, website, kemudian ada 2 PC untuk kantor admin dan 2 laptop untuk aula. Lanjut untuk kebutuhan jaringan, yang pertama yaitu di setiap lantai saling terhubung dengan router PT atau router statik. Yang kedua, lantai 2 dan 3 menggunakan subnetting IP kelas A. Kemudian yang ketiga, router lantai 2 dan 4 saling terhubung. Dan yang keempat, ada switch atau AP digunakan untuk menghubungkan end device. Yang kelima, gunakan FLSM untuk alokasi IP end device kecuali server. Yang keenam, DNS dan web server ada di IT lantai 4. Yang ketujuh, web atau DNS server menampilkan NIM, nama, kelas, dan warna background. Kemudian yang ke-8, untuk DHCP server berada di lantai 2. Yang ke-9, topologi wajib mencerminkan segmentasi berdasarkan lantai. Lanjut, kita akan menjelaskan terkait topologi jaringan yang sudah kita menggunakan paket tracer. Untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh teman saya Arthur Alfani. Untuk waktu saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Fahri untuk waktunya. Di sini kita sudah membuat 4 lantai. Kita fokus dulu yang pertama menjelaskan ke lantai 1. Di sini ketentuannya terdapat satu ruang meja belajar yang memiliki 35 PC. Ruang belajar memiliki 35 PC. Di sini kami menggunakan 2 switch dikarenakan untuk satu switchnya kurang lebih hanya bisa menampung setengahnya. Jadi sekitar 22 PC. Selanjutnya di sini kita akan tes apakah PC antara switch yang satu dan juga switch yang lainnya saling terhubung. Kita akan coba ping dari PC 26 ke PC 3. Untuk kanan bawah bisa melihat bahwa statusnya sudah sukses antara source PC 26 ke PC 3. Selanjutnya kita akan coba fokus ke ruang peminjaman. Mohon maaf, ruang diskusi yang berjumlah 10 PC. Di sini sama seperti ruang belajar namun jumlah PC-nya berbeda. Kita akan coba ping antara PC 29 dengan 30. Dilihat di kanan bawah sudah successful. Dan yang terakhir untuk ruangan peminjaman yang berjumlah 3 PC. Kita akan coba ping untuk PC 34 ke PC 35. Statusnya sukses. Lalu kita akan coba buka salah satu PC untuk melihat IP address-nya di bagian desktop, lalu IP configuration. Di situ IPv4 address-nya 10.0.0.61.
Untuk setiap PC itu saya bedakan IP-nya berjumlah kelipatan 1. Jadi semisal di sini IP-nya 10.0.0.61, berarti PC setelahnya bedanya di bagian 62. Lalu untuk subnet masknya angkanya ada 255, 2.192, lalu default gateway-nya 10.0.0.1. Kita akan coba ping antara PC antar ruang peminjaman dengan ruang yang meja belajar. Coba pilih salah satu, Mas Dewa. Ya. Di situ bisa dilihat untuk PC 34 dan juga PC 26 itu sudah sukses. Selanjutnya mungkin bisa dijelaskan lantai 2 oleh Mas Dewa ya. Selanjutnya untuk ruangan di lantai 2. Lantai 2 di sini mempunyai kebutuhan yaitu ada ruangan buku digital dengan 5 PC dan satu ruang DHCP dengan satu server. Ya, di mana server DHCP ini berfungsi untuk mengelola IP DHCP. Kemudian untuk ruang buku digital, di sini ada 5 PC, di mana 5 PC ini dihubungkan oleh satu switch. Lalu switch ini terhubung ke satu switch lagi yang menghubungkan ke server DHCP, dan satu switch yang di tengah ini terhubung ke router. Dimana ketika semua PC sudah terhubung, maka satu PC satu sama lain itu bisa ping PC yang lainnya dan dapat ping ke server juga itu. Dan juga si PC ini sudah pasti router 1 dan router 2 terhubung, jadi si server juga dapat ngeping ke PC-PC yang ada di lantai 1 gitu. Itu guys. Kemudian untuk IP-nya mengikuti yang sebelumnya, menggunakan kelas A begini, dimana di sini mempunyai default gateway dari IP-nya si router. Jadi begitu. Untuk si server juga sama, mempunyai IP yang mengikuti dengan routernya untuk default gateway-nya dan subnet masknya. Oke, kemudian untuk lantai berikutnya yaitu lantai 3, dimana akan dijelaskan oleh teman saya ya, yaitu Vincentius. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan lantai 3, di mana kebutuhan dari lantai 3 ini tersedia untuk ruang multimedia saja dan menggunakan media laptop. Karena di sini bukan menggunakan PC tetapi menggunakan laptop, kita dapat menggunakan yang sebelumnya kita menggunakan switch, kita dapat menggunakan access point. Karena kami tidak menggunakan kabel antara laptop dan juga access point tersebut. Jadi kita dapat menggunakan access point. Kita bisa langsung membuka saja pada access point. Lalu kita bisa mengecek mengenai nama dari access point tersebut dengan default. Untuk display name-nya itu access point 0 dan juga untuk SSID-nya yaitu default. Kita mungkin bisa langsung menuju ke bagian laptop. Lalu untuk penghubungannya kita bisa setting dengan kembali ke desktop mungkin, lalu bisa menghubungkannya di PC wireless. Ketika sudah terhubung maka terdapat ilustrasi koneksi seperti itu, dan kita bisa langsung menuju ke tab connect. Di sini yaitu bagaimana kita untuk menghubungkan jaringan pada access point. Mungkin kita bisa kembali ke config, maksud saya ke IP configuration.
Nah, untuk IP configuration kami juga menggunakan IP kelas A, di mana memiliki default gateway itu 10.0.0.73 dan juga memiliki IP address 10.0.0.74. Mungkin sekian mengenai penjelasan di lantai 3, dan untuk lantai 3 kita pastikan dapat ngeping antar laptop, bahkan kita juga bisa ngeping ke server yang ada di lantai 2. Untuk lantai keempat akan dibantu dijelaskan oleh teman saya, Fahri Azhar. Oke, terima kasih Mas Vincent untuk waktunya. Di sini saya akan menjelaskan untuk kebutuhan perangkat dulu ya teman-teman di lantai yang keempat, yang dimana di lantai keempat ini memiliki satu router, yang dimana satu router ini terhubung ke 2 switch dan 1 access point. Nah, yang dimana yang pertama itu ada ruang aula, yang di dalam ruang aula itu terdapat 2 buah laptop dan 1 access point. Kemudian untuk di ruang admin terdapat 2 PC dan 1 switch, dan di ruang DNS server terdapat 1 server dan switch. Oke, kita akan menjelaskan terlebih dahulu di ruang aula ya teman-teman, yang dimana terdapat 2 laptop yang terhubung ke 1 access point, yang kurang lebih untuk cara koneksinya itu sama seperti yang dijelaskan oleh Mas Vincent pada lantai yang ketiga, yang dimana kita masuk ke laptop, terus kemudian kita ke desktop dan PC wireless, kemudian kita masuk ke connect dan kita refresh untuk mencari gateway dari access point kita. Nanti kita akan connect ke access point-nya. Kemudian setelah itu kita bisa ke link information apakah laptop kita sudah terkonek ke access point tersebut. Lanjut kita akan masuk ke ke ruangan yang admin. Nah, di sini untuk ruang admin sendiri itu kita bisa masuk ke PC, salah satu PC. Kemudian kita bisa cek untuk IP-nya, yang dimana kita juga menggunakan IP kelas A dengan IP address 10.0.0.84 dan memiliki subnet mask 255.255.255.8 dan default gateway 10.0.0.81. Kemudian kita lanjut ke DNS server. Nah, di sini kita bisa masuk ke server, kemudian kita masuk ke service, lalu kita menu DNS. Nah, di sini untuk pembuatan DNS kita bisa on-kan terlebih dahulu DNS service-nya, kemudian kita memasukkan untuk nama DNS-nya itu apa, kemudian kita memasukkan address-nya, lalu setelah itu kita add saja. Nah, setelah add nanti hasilnya akan muncul di bawah. Nah, kemudian nantinya kita bisa memasukkan untuk DNS servernya ke setiap laptop untuk mengakses DNS. Kita bisa masuk ke salah satu PC. Nah, kita masuk ke IP configuration. Nah, di situ kita masukkan untuk DNS servernya yaitu 10.0.0.85 sesuai dengan DNS yang sudah kita buat di DNS server, teman-teman. Nah, kemudian kita di sini juga membuat untuk tampilan web browser-nya, yang dimana untuk langkah-langkahnya itu akan dijelaskan oleh Mas Vincent. Baik, terima kasih. Untuk membuat langkah-langkah kita bisa masuk ke server. Lalu pastikan kita sudah men-setting DNS pada tab DNS yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Mas Fahri, dan untuk pada kolom detail itu sendiri pastikan sesuai dengan IP pada server tersebut. Lalu selanjutnya untuk men-setting output dari DNS tersebut kita bisa masuk ke HTTP, lalu kita bisa edit pada file index HTML. Di sini kita bisa masukkan file HTML sesuai yang kita inginkan. Nanti ini akan muncul ketika kita mengakses link website atau IP pada suatu PC. Kita bisa langsung save saja. Yes. Oke, lalu selanjutnya yaitu pastikan untuk HTTP itu sudah on. Lalu untuk HTTPS, hal yang kami dapatkan bahwa sebenarnya kita dapat
aktifkan HTTP saja, maka kita dapat langsung menjalankan DNS tersebut. Lalu bagaimana ketika untuk mengimplementasikannya? Kita bisa masuk ke salah satu PC, lalu kita bisa langsung ke web browser. Lalu di sini kita dapat memasukkan nama yang sudah kita tambahkan, yaitu www.webkami.com. Lalu langsung go. Maka di sini akan muncul layar sesuai dengan kode HTML yang sudah kita tambahkan sebelumnya. Dan hal ini dapat kita lakukan untuk semua PC atau laptop yang sudah kita tambahkan DNS server pada IP configuration. Seperti misalkan di lantai 2 PC pertama, kita pastikan di IP configuration kita sudah menambahkan DNS server. Lalu kita kembali, lalu kita bisa menjalankan juga, dan kita juga bisa memasukkan, selain namanya, kita bisa masukkan IP-nya, yaitu 10.0.0.85. Jadi kita bisa mengaksesnya dengan URL, IP-nya, ataupun dengan nama DNS yang sudah kita tambahkan sebelumnya. Mungkin demikian mengenai penjelasan kami, dan akan saya kembalikan kepada Mas Fahri Azhar. Oke, terima kasih. Jadi itu adalah hasil dari pembuatan topologi jaringan untuk Perpusda Banyumas dari kelompok 3. Nah, saya di sini akan sedikit menambahkan ya teman-teman untuk penjelasan terkait kebutuhan terkait penggunaan kabel, yang dimana untuk menghubungkan dari PC ke switch itu menggunakan straight through. Kemudian untuk menghubungkan dari switch ke switch yang lain itu kita menggunakan yang ada titik-titiknya. Mas Dewa bisa dicek di kabelnya, di yang bagian bawah itu yang kabel-kabel. Nah, itu menggunakan copper crossover ya teman-teman untuk dari switch ke switch. Nah, kemudian lanjut untuk penggunaan kabel dari switch ke router itu kita menggunakan string. Kemudian untuk router ke router kita menggunakan yang serial teman-teman. Nah, mungkin itu untuk kebutuhan koneksi antara PC ke switch dan switch ke switch dan switch ke router ya teman-teman. Kemudian kita juga di sini sudah melakukan praktek untuk ping dari PC lantai 1 ke lantai yang lain, dan ngeping juga dari PC 1 ke server, laptop ke laptop, laptop ke PC, dan kita juga tadi sudah untuk uji coba mengakses DNS server yang sudah dibuat di lantai 4 tadi, yang dimana nantinya akan menampilkan tampilan web yang sudah di-setting di DNS server lantai 4. Mungkin sekian penjelasan dari topologi jaringan untuk Perpusda Banyumas. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang masih salah dan kurang berkenan. Kami dari kelompok 3 ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.